Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang langkah-langkah menyimpulkan dan meringkas teks tanggapan. Nah, untuk langkah-langkah menyimpulkan dan meringkas teks tanggapan ini hanya sekedar untuk pengetahuan kalian saja, karena lebih tepatnya ini akan dipraktikkan secara langsung dalam menyimpulkan dan meringkas teks tanggapannya. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk menyimpulkan isi teks tanggapan, biasanya itu berkaitan dengan gagasan pokok atau ide pokok, ya kan? Nah, gagasan pokok itu atau ide pokok itu apa? Yaitu tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Jadi, biasanya di dalam teks tanggapan itu kita dapat mengetahui gagasan pokok atau ide pokok apa sih yang ada di dalam teks tanggapan tersebut. Nah, ide pokok atau gagasan pokok itu dapat kita temukan pada setiap paragraf di dalam teks tanggapan. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukannya? Biasanya kita bisa melihat dari kalimat utama di dalam setiap paragraf. Kalimat utama itu letaknya itu bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat, seperti itu. Nah, lalu kita mengenal pula dengan adanya ringkasan. Nah, ringkasan itu apa? Ringkasan itu adalah suatu penyajian singkat, suatu teks dengan kalimat sendiri. Jadi, ketika kalian nanti diminta untuk meringkas teks tanggapan, bukan berarti kalian menyalin teks tanggapan yang sudah ada, gitu. Tetapi, kalian harus memahaminya, lalu kalian tuliskan kembali, namun menggunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama itu sudah pasti, membaca teksnya secara keseluruhan. Nah, mau menyimpulkan, mau meringkas, pasti apa? Kita harus baca dulu nih teksnya itu secara keseluruhan. Jangan hanya membaca teks secara sepotong atau setengah atau bahkan sekilas saja pada kalimat awalnya saja, jangan seperti itu ya. Tapi kita harus baca dulu teksnya secara utuh. Tujuannya apa? Agar informasi yang diterima atau informasi yang kita dapat itu didapatkan secara utuh. Dan juga ketika menyimpulkan atau meringkas itu kita sudah tahu nih, kira-kira apa sih yang mau kita simpulkan dan kita ringkas tersebut gitu. Lalu yang kedua itu adalah kita catat ide pokok setiap paragraf di dalam teks tanggapan. Itu sudah pasti. Kamu cari dulu nih, paragraf pertama itu ide pokoknya apa. Lalu paragraf kedua juga sama, ide pokoknya itu apa. Barulah setelah itu kamu kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Jadi, meskipun kamu sudah menentukan ide pokok, nah kamu harus mengembangkan nih ide pokoknya tersebut menggunakan kalimat yang baru, bukan kalimat kamu sendiri. Tapi tetap jangan di luar dari ide pokoknya tersebut. Jadi benar-benar harus sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Jangan keluar dari apa yang dibicarakan di dalam teks tanggapan tersebut. Barulah setelah itu kamu bisa menyimpulkan secara keseluruhan teks tanggapan ini membicarakan tentang apa sih? Setelah menyimpulkan, baru juga kamu bisa meringkas jika memang perintahnya itu adalah kalian diminta untuk meringkas sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Tetap harus menggunakan bahasa sendiri dan tidak boleh menyalin, tetapi tetap tidak boleh menghilangkan konteks di dalam teks yang meskipun menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, ini adalah pengetahuan dalam langkah-langkah menyimpulkan atau meringkas teks tanggapan. Semoga kalian dapat menerapkannya dan mengaplikasikannya ketika kalian diminta untuk menyimpulkan dan meringkas teks tanggapan. Nah, ini saja untuk materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.